tol pertigaan menuju FKS Talasa City. Ini jalannya supaya ada titik di sini. Nah, disinilah kemudian yang akan menjadi lokasi pembangunan PLTSA. Di sini Pak, di sini Mula Baru Tamalalang. Ini perumahan kami Alamanda. Nah, iya. Jadi ini jaraknya kurang lebih 20 meter. Setelah kami lihat rencana pembangunannya, kalau teman-teman dari Mula Baru dan Tamalalang itu berbatasan langsung dengan pagar rumahnya. Karena ini diambil semua Pak, yang kosong ini diambil semua. Ini full ini dijadikan lokasi pabrik pengolahan sampah. Nah, kalau kita melihat rancangan bangunannya, nanti akan ada cerobong dari proses pembakaran sampah. Banyak hal yang sebenarnya perlu untuk didiskusikan oleh masyarakat tentang apa yang menjadi pengaruhnya, itu tidak dilibatkan sama sekali. Bahkan ada yang tinggal satu tembok dari sana itu tidak mau pergi. Nah, ini yang duduk di sini adalah orang-orang yang bakal menerima dampak buruknya. Ya, apalagi dampak kemacetannya, belum lagi pencemaran airnya, belum lagi pencemaran udara dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, haruslah mungkin kita saling mengingatkan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya. Kita di sini berada di sini karena adanya doa dan dukungan, maka kita apalagi yang namanya kalau menurut hasil sosialisasi mereka ini berdampak sampai 30 tahun bahwa pabrik ini akan berada di sana berproses sampai 30 tahun lebih. Nah, makanya itu kita keberadaan daripada pabrik itu. Perlu juga saya tambahkan bahwa di wilayah tersebut dengan sekolah SMA Negeri 6 Makassar yang boleh dikata muridnya kurang lebih 1000 orang setiap hari hadir di sekolah itu, yang sangat mungkin karena dampak yang ditimbulkan dengan hadirnya pabrik di lokasi sekitar kami. Kemudian ditambah lagi bahwa lokasi yang dimaksud itu sudah ada perumahan elit sebelumnya yang notabene sudah punya izin. Dalam hal ini Alamanda dengan Akasia, kami bertetangga Pak dengan Alamanda. Secara orang awam sangat sangat khawatir kehadiran daripada pabrik ini. Kemudian berikutnya perlu juga saya sampaikan di sini bahwa reaksi masyarakat ini lahir sejak adanya tiba-tiba muncul pemasangan spanduk proyek strategi nasional. Penolakan rencana pembangunan PSL yang disampaikan langsung oleh seluruh warga yang ada di sana yang tinggal di sekitaran perencanaan PSL itu, ternyata luar biasa persentase warga yang datang hari ini sangat banyak, dan kami bisa katakan bahwa itu adalah mayoritas masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka merasa bahwa akan terancam oleh adanya kegiatan yang akan berlangsung di kemudian hari, termasuk masa depan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang akan merasa bahwa ini akan tercemar wilayahnya, terlebih lagi airnya, udaranya, dan juga tentu saja jalur transportasi yang akan mengakibatkan macet suatu hari nanti. Oleh karena itu sangat rasional ketika mereka datang dan menyampaikan itu untuk ditolak, ya. Karena memang kami juga sangat mempertanyakan wilayah itu sebenarnya masuk di perencanaan apa, rencana detail tata ruangnya, RT RW-nya itu. Karena di sana kan ada perumahan, ada industri, masa dibuat lagi yang namanya tempat sampah. Ya, ini yang hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya membuat kekacauan di Kota Makassar ini terkait dengan adanya pembangunan yang bersifat tidak konsisten dalam hal menerapkan aturan yang ada. Sehingga kami menganggap bahwa ketika memang masih ada kesempatan untuk tempat itu bisa diganti atau dipindahkan di tempat mana, maka kami akan
sangat sepakat untuk dipindahkan, dan kami memberikan masukan untuk wilayah pembuangan sampah itu atau pengolahan sampah itu bisa dilangsungkan kembali di tempat awalnya, dan masyarakat yang ada di tempat awalnya itu di Antang itu sangat mensupport itu untuk diadakan di sana, karena terlebih lagi masyarakat kita yang ada di sana sudah tahu bagaimana kondisinya dan memang sudah dipersiapkan untuk sebagai zonasi pembuangan sampah. Saya bersama dengan kawan saya Pak Nasirurung juga selaku anggota dewan yang ada di sana juga mendukung untuk bisa pembangunan pengolahan sampah itu ada di sana. Nah, itu oleh karena itu kami sangat menyambut baik ya, semua hal yang hadir di sini adalah semua hal yang masuk di akal, yang rasional, yang kami anggap memang sudah peruntukannya seperti itu. Kota Makassar ini memang yang menjadi kurang salah satunya adalah ruang terbuka hijaunya. Ya, ruang terbuka hijau di Kota Makassar ini kami masih butuhkan sampai di angka beberapa persen. Kita belum capai itu, kita mau membuat lagi industri yang akan bersifat mempengaruhi ruang terbuka hijau kita. Oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan pemerintah Kota Makassar sambil menunggu Perpres 35 ini, Perpres 35 itu bunyinya adalah perintah untuk membangun PSL secara detail, secara langsung. Tapi untuk penetapan lokasinya itu adalah kesepakatan daripada panitia dan juga pemerintah yang ada. Mudah-mudahan pemerintah bisa terketuk hatinya, bisa merasionalisasikan hal-hal yang berbau masa depan Kota Makassar itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.